yang dimakan oleh anak kita bukanlah rezeki kita, tapi rezeki anak itu sendiri, cuman melalui usaha kita. Bisa saja nanti terbalik, rezeki kita melalui tangan anak kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa itu tauhid? Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, dengan cara mentaati segala perintahnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, ya. Jadi rendah diri itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada manusia. Kepada manusia boleh rendah hati, tapi rendah diri tidak boleh. Rendah diri hanya untuk Allah. Dengan penuh rendah diri, penuh rasa cinta, harap dan takut kepadanya. Nah, itulah tauhid. Nah, kemarin telah kita mulai di antara contoh-contoh mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah terdapat dalam Al-Isra ayat 23 dan 24. Perintah Allah adalah supaya beribadah hanya kepada Allah. Larangannya supaya jangan musyrik, mempersekutukan Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Dia. Perintah berikutnya birrul walidain, yaitu kata Allah, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Nah, lalu kita lanjutkan. Perintah selanjutnya terdapat dalam An-Nisa ayat 36. Kita di halaman 2 sekarang. An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah saja, ya. Sembahlah Allah saja. Sebaliknya, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun kalau dikategorikan, kalau dikelompokkan pada hari ini, bisa mempersekutukan Allah itu dengan harta, dengan tahta, dengan wanita. Itu faktor pemicu orang itu jatuh kepada kemusyrikan, mempersekutukan Allah. Untuk mendapatkan harta, banyak orang gelap mata. Bila perlu membunuh, perlu menikam, ya, karena untuk mendapatkan harta daripada bayaran, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, begitupun untuk mendapatkan tahta, bersaing dalam kedudukan. Maka orang tidak jarang bergelap mata menghabisi saudaranya sendiri. Itu namanya telah musyrik, mempersekutukan Allah dengan harta. Lebih mencintai harta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu melarang membunuh di antara kita. Nanti akan sampai pada ayat berikutnya. Nah, jadi di sini
Allah menyuruh kita beribadah hanya kepada Allah, jangan pernah musyrik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lalu kemudian penulis rahimahullah ta'ala menurunkan Al-An'am surah yang ke-6 mulai dari ayat 151, 152 dan 153. Di dalamnya terkandung perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Perintahnya untuk kita laksanakan, untuk kita taati, larangannya untuk kita tinggalkan. Allah berfirman masih di halaman 2, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sampaikan kepada mereka, hai Muhammad, katakan kepada mereka, hai Muhammad, marilah kan kubacakan kepadamu apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Kan kusampaikan kepadamu apa saja yang telah diharamkan oleh Tuhan kalian, oleh Rabb kalian. Rabb itu adalah Tuhan. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Ya. Yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Kalau tadi, jangan mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Sekarang cuman redaksi saja yang dibalik, itu intinya itu juga. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Itu di An-Nisa ayat 36. Nah sekarang, jangan mempersekutukan sesuatu dengannya. Ya, jangan kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuatu itu banyak, tadi telah kita sampaikan, ya, diantaranya harta, tahta, wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali diulang An-Nisa kemarin, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Beruntunglah yang pada hari ini masih punya ayah dan bunda, mempunyai ibu dan bapak. Itu adalah ladang pahala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukanlah kepentingan orang tua, tapi kepentingan si anak itu sendiri. Karena orang tuanya adalah merupakan ladang ibadah yang kalau dia tidak garap pada hari ini, akan datanglah penyesalan ketika orang tuanya sudah meninggal. Ketika orang tuanya sudah pergi, maka ketika itulah datang penyesalan. Kenapa dulu ya saya tidak sempat berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah makanya saya sampaikan, beruntunglah yang pada hari ini masih mempunyai kedua orang tua, ayah dan bunda. Kesempatan kita berbuat baik kepadanya, berbakti, ya, itu adalah dalam rangka menggarap ladang ibadah, ladang pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, larangan Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, dalam Al-Qur'an tidak ada nomornya, kita kasih nomor saja. Ya, ingat-ingat nomornya. Nomor 3, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ya, orang khawatir kalau anaknya banyak, nanti dikasih makan apa? Nanti saya susah mencarikan makannya.
konsumsinya, ya, sekolahnya lagi. Jadi miskin saya. Ternyata kekhawatiran itu telah dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin karena anak. Karena anak itu yang dimakannya adalah rezekinya, bukan rezeki orang tuanya. Orang tuanya cuma sebagai perantara. Orang tuanya cuma sebagai media, sebagai wasilah. Sebenarnya yang dimakan si anak itu adalah rezekinya sendiri melalui tangan orang tua. Nah, makanya kata Allah, janganlah takut miskin karena anak, lalu anak itu dibunuh. Itu adalah suatu pemikiran yang konyol. Suatu pemikiran yang konyol. Ternyata tidak semua yang anaknya sedikit itu kaya. Tidak semua yang anaknya banyak itu miskin. Malah terbalik, ada orang anaknya banyak dia kaya. Ada anaknya miskin, anaknya nggak banyak tapi tetap miskin. Jadi menunjukkan bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bukan ditentukan oleh banyak atau sedikitnya anak. Maka jangan takut kalau lahir anak, ya bersyukur. Jangan dibunuh anak. Jangan dibuang masuk kardus. Jangan dijaret lehernya. Ya, itu sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin. Kenapa? Nah, dijawab oleh Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Karena kamilah yang akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Nah, ini kembali kepada tauhid rububiyah, ifradullah taala min jami'i af'alih. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Hanya Allah lah yang mencipta, hanya Allah lah yang memberi rezeki. Jadi di sini diulang oleh Allah, nahnu narzuqukum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan juga wa iyyahum, dan juga kepada mereka. Maka tadi saya katakan, yang dimakan oleh anak kita bukanlah rezeki kita, tapi rezeki anak itu sendiri cuman melalui usaha kita. Bisa saja nanti terbalik, rezeki kita melalui tangan anak kita. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor berapa tadi? 3 ya. Sekarang nomor 4 ya. Dalam Al-Quran tidak ada nomornya, kita kasih sendiri nomornya. Nomor 4, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Ya. Jangan berbuat keji, berbuat fahisyah. Yang keji itu apa? Untuk lebih mudah memahami, yang keji itu adalah yang menjijikkan. Menjijikkan dilihat oleh orang yang sehat akalnya. Orang yang sehat akalnya pasti melihat perbuatan keji itu menjijikkan. Hanya orang yang akalnya miringlah, yang akalnya rusaklah yang mau menerimanya. Contoh, di dalam Al-Quran, di surah masih Al-Isra, di ayat yang lain, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah suatu hal yang keji. Keji, dan itu seburuk-buruk jalan. Jadi di antara yang keji itu adalah zina. Nah, zina itu semua akal sehat akan menilainya keji. Ya, semua akal sehat menilainya keji. Hanya akal yang telah ditunggangi oleh hawa nafsulah yang mengatakan zina itu adalah suatu keindahan. Ya, itu adalah akal yang sudah ditunggangi oleh hawa nafsu. Tapi selagi akal itu sehat, sepakat akal saya mengatakan zina itu adalah keji. Jangan dekati zina itu, baik yang zahir maupun yang batin.
Yang zahir ya di depan umum, yang batin tersembunyi yang ngumpet-ngumpet. Dan biangnya zina itu yang lebih hebat lagi kekejiannya, berzina sejenis. Ya. Berzina itu dengan lawan jenis. Tapi kalau dilakukan dengan sejenis itu lebih keji lagi, seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Itu namanya liwat, homo, ya, seperti LGBT yang sudah diresmikan di negeri kita, yang sudah punya payung hukum, ya, itu hal yang keji. Nah, makanya negeri kita tidak henti-hentinya dirundung duka. Negeri kita tidak henti-hentinya dihantam bencana. Kenapa? Yang keji dipelihara. LGBT itu yang keji, menjijikkan LGBT itu. Akal sehat mengatakan, jangankan akal manusia, akal binatang pun, binatang punya akal enggak ya? Binatang punya akal enggak? Nah, binatang pun yang enggak punya akal enggak mau LGBT. Pergilah ke Ragunan, pergilah ke Taman Safari, sebinatang-binatangnya binatang tidak pernah kawin dengan sejenis. Dia mencari lawan jenisnya. Tapi sekarang manusia yang diberikan potensi akal untuk berpikir oleh Allah senang dengan jenisnya sendiri. Ini puncak daripada kekejian. Nah, itulah sebabnya negeri Sodom, ya, negeri Sodom, negeri umatnya Nabi Lut dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditimpuki mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Ini banyak dalam Al-Quran ditemukan kisah umat Nabi Lut ini. Nah, jadi yang keempat, kita dilarang oleh Allah ya mendekati yang keji. Wala taqrabul fawahisha. Jadi kalau ada dekat kita LGBT, ya jaga jarak dengan mereka, sama dengan menjaga jarak dengan virus corona. Kalau ada LGBT sekitar kita, kucilkan. Ya, kucilkan, jangan dekati mereka. Itu yang keempat. Yang kelima, masih dalam larangan Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang kelima adalah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Di dalam berbagai hadis Nabi SAW menyatakan bahwa lenyapnya dunia itu lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada membunuh nyawa seorang muslim. Umpamanya kita punya kemampuan menghilangkan dunia, apakah dengan sihir, apakah dengan apa, ini kan nggak mungkin. Ini umpamanya bisa, wah, hilang dunia, berdosa kan? Nah, dosanya itu lebih ringan di sisi Allah daripada menghilangkan nyawa seorang muslim. Dalam riwayat yang lain, dibalik redaksinya oleh Nabi, bahwa menghilangkan nyawa seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada menghilangkan dunia. Nah, sekarang nyawa seorang muslim malah lebih murah daripada ayam. Ya, betapa banyak kita dengar, ya, imam dibacok, sebelum ustadz dibacok, imam dibacok. Dan ini telah dirasakan pertama kali oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau juga dibacok ketika memimpin sholat subuh. Ya, nah ini kebrutalan manusia, ya, kebrutalan manusia. Jadi kita dilarang oleh Allah tidak boleh membunuh jiwa, membunuh manusia. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa itu? Menegakkan hukum had. Ya, dalam ilmu fikih ada lagi jurusannya, babnya tentang hukum hudud. Hukum hudud itu seperti qisas, potong tangan, ya, dera atau rajam, itu hudud. Nah, diantaranya adalah qisas.
Islam mensyariatkan kalau ada yang membunuh, maka orang itu juga harus dibunuh. Tujuannya apa? Untuk supaya ada efek jera, supaya jadi pelajaran kepada yang lain. Jangan gampang menghakimi orang lain, jangan gampang membunuh orang lain. Nah, jadi kalau dikatakan hukum qisas itu tidak berkepri kemanusiaan, kita jawab malah ini dalam rangka pri kemanusiaan. Dengan tidak adanya hukum qisas, maka pembunuhan merajalela. Orang kayak membunuh ayam saja, membunuh manusia. Tapi kalau didirikan hukum qisas, itu tidak ada pembunuhan. Lihat di Saudi, ya, tidak ada terjadi pembunuhan. Sekali-sekali kalau ada langsung diqisas. Sehingga di Jeddah itu ada namanya Masjid Qisas. Itu setelah selesai sholat Jumat itu dilakukan hukum qisas. Saya pernah dikirimi videonya, kepalanya ditutup kayak kain, tangan diikat ke belakang, ya, lalu tiba-tiba datang Al-Qur'an membawa pedang, sekali tebas, menggelinding kepala itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu tidak ada lagi pembunuhan. Jadi hukum qisas itu supaya menimbulkan efek jera, supaya jangan terjadi lagi pembunuhan. Itu tujuannya. Jadi jangan kita keracunan dengan Islamophobia, yang anti dengan ajaran Islam, mengatakan qisas itu adalah tidak berperi kemanusiaan. Justru untuk peri kemanusiaanlah tujuannya hukum qisas. Ya, kecuali dengan alasan yang benar, yaitu hukum qisas maksudnya. Ayat 151 ini ditutup oleh Allah, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu, Allah wasiatkan kepadamu agar kamu memikirkan, ya. Jadi kalau rasanya berat, ya pikirkan dulu, ya. Kata orang barat, kalau manis jangan capek dilulu, pahit jangan capek dimuntahkan. Artinya apa? Kunyah-kunyah dulu, fikirkan dulu, benar tidak syariat Islam ini anti pri kemanusiaan, ya. Jangan kita KTP-nya Islam, ngaku orang Islam, tapi ikut fobia dengan ajaran Islam sendiri. Itu nggak lucu. Kalau orang kafir tidak suka ajaran Islam, wajar. Tapi kalau ada umat Islam mengaku Islam, KTP-nya Islam, alergi dengan syariat Islam, itu kurang ajar namanya, bukan wajar. Ya, maka disuruh Allah untuk memikirkan, la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan, ya, sesuai dengan akal, potensi akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke ayat 152, masih di Al-An'am, surah yang ke-6. Tadi sampai 5, ya, larang, perintah dan larang yang ke-5. Sekarang yang ke-6. Nomor 6, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Yang dilarang oleh Allah juga, jangan sesekali kalian mendekati harta anak yatim. Ya, kita punya saudara, kita punya famili, bapaknya meninggal, anaknya menjadi anak yatim. Qadarullah, bapaknya sebelum meninggal punya harta. Tentu harta itu jatuh kepada tangan anaknya. Nah, karena saudara, karena famili, kita ngiler melihat hartanya itu. Jangan kata Allah. Cukuplah kamu menikmati hartamu sendiri, jangan ngiler kepada harta anak yatim. Ya, kalau sudah ngiler, hati-hati, jangan mendekati, bahaya. Illa, ada pengecualian, billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah, kecuali dengan cara yang baik sampai anak itu baligh, sampai anak itu dewasa, bisa memanage harta tersebut. Apa maksudnya? Kita sebagai paman
kita sebagai family, ya, kita kelola harta itu, ya, karena anak ini masih kecil, nggak ngerti, jangan habis harta ini kalau jatuh ke tangan dia. Maka sampai dia dewasa, harta itu boleh disimpan, boleh dikembangkan. Tapi ingat, jangan menikmati, ya, harta itu. Nah, kecuali kita juga miskin, lalu kita kelola harta, berarti kita memakan jerih payah kita. Nah, itu boleh, sekedarnya boleh, silahkan, ya. Nah, ketika anak itu sudah dewasa, sudah bisa memanage harta itu dengan baik, nah, kita ajarkan pula bagaimana mengembangkan harta. Maka harta itu dikembalikan, ini harta bapakmu, silahkan kembangkan, bagi-bagilah dengan saudaramu, demikian. Jangan dipreteli harta anak yatim, ya, apalagi ditipu, ya, dengan berbagai cara. Naudzubillah. Nah, demikian juga, ya, banyak yayasan-yayasan santunan anak yatim, tapi panitianya kenyang duluan. Nah, ini jangan, bahaya, ya. Boleh santunan anak yatim, menyantuni anak yatim itu adalah perbuatan yang mulia, yang disyariatkan. Nah, tapi itu tadi kembali, jangan ngiler, jangan sampai kita, ya, memperdaya anak yatim itu. Yang ketujuh sekarang, wa auful kaila wal mizana bil qista. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, ya. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Takaran, nah ini pedagang ini, ya, para pedagang yang menggunakan takaran, jual beras, jual kacang hijau yang ditakar-takar, ya. Nah, apalagi jual bensin, ya, apalagi yang ditakar. Sempurnakan takaran itu, jangan dikurang-kurangi. Demikian juga mizan, mizan itu timbangan, jangan diutak-atik timbangan itu. Kalau sekilo, ya, 10 ons, jangan 9 on, apalagi 7 ons. Subhanallah. Waduh, kalau timbangannya dibenarin, mana untungnya, Ustaz? Kita boleh mengangkat harga, tapi jangan mempermainkan timbangan, ya. Umat Nabi Syuaib, ya, ini kelakuan umat Nabi Syuaib, tidak jujur dalam berdagang. Akhirnya mereka itu diazab, ya, dengan angin kencang, dengan dentuman petir, ya. Allah sangat marah kepada orang yang curang dalam berdagang, ya. Barokahnya hilang, capek dagang tapi nggak kaya-kaya. Kalaupun kaya, tidak mendekatkannya kepada Allah, tapi semakin dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pedagang, ya. Rasulullah juga pedagang. Berdagang adalah usaha yang mulia, usaha yang mulia, tapi pedagang yang jujur, pedagang yang jujur dengan cara memenuhi takaran dan memenuhi timbangan. Kalau mau untung, harganya boleh dinaikkan daripada modalnya. Jadi bersaing dengan orang bukan dengan cara mempermainkan timbangan. Itu yang keenam, yang ketujuh, ya. Sekarang yang kedelapan, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ya. Ini masih lanjutan. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Nah, kembali, kalau saya jujur-jujur, Ustaz, ya, enggak jujur aja susah, apalagi jujur. Karena istri saya dengan apa makannya, ya. Nah, ini logika-logika, pemikiran-pemikiran yang dangkal, pemikiran yang dangkal. Ketika Allah memberikan kepada kita istri, seorang istri, dan Allah kemudian memberikan kepada kita anak,
Itu Allah lebih tahu kemampuan si fulan ini segini, maka dikasihlah dia istri, dikasihlah dia anak. Allah tahu, maka jangan takut. Berarti kita mampu akan memberi nafkah. Nah, maka tidak usah terlena dengan kecurangan. Ketika kita tidak mampu untuk mencari nafkah, Allah tidak akan berikan kepada kita istri. Allah tidak akan berikan kepada kita. Kita lihat beragam, ada orang tidak punya anak, sudah menikah sekian lama nggak punya anak. Ini menunjukkan Allah tahu dia tidak akan bisa memanage anak-anaknya, maka tidak diberi Allah anak. Dan kepada orang yang diberikan Allah anak banyak, Allah juga tahu bahwa dia bisa memanage anaknya, bisa mencari nafkah. Cuman saja pikirannya picik, pandangannya sempit. Ya, dia tidak sabar berusaha dengan usaha yang halal. Akhirnya apa? Gelap mata itu tadi. Dia berlaku curang dalam berusaha. Nah, ayat ini penting kita garis bawahi, la nukalliful nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Allah itu lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, kamu tidak tahu. Jadi seberat apapun beban kita, bersabarlah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Cuman kita saja yang kurang bersabar. Nah, maka sabar itu tiada batasnya. Ujung Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Hai orang beriman, bersabarlah kamu, tingkatkan kesabaranmu. Jadi sabar itu jangan dibatas-batasi. Selama ini kita sering membatasi kesabaran, maka kesabaran kita terbatas terus. Bung, sabar itu ada batasnya ya. Awas loh. Jangan batasi kesabaran. Kesabaran nggak ada batasnya. Isbiru wasabiru. Bersabarlah kamu, tingkatkan kesabaranmu. Ya. Berarti sekarang 9 ya. Sudah 8 tadi, sekarang 9. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ya. Wa bi ahdillahi aufu. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu sendiri. Ya, di ayat yang lain, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berbuat adil dan berlaku ihsan. Nah, berlaku adil, berbuat adil itu walaupun kepada kerabat sendiri. Ya, kata orang barat, tibo di mato ndak dipiciangkan, tibo di parui ndak dikampihkan. Apa artinya? Adil itu yang merata kepada siapa saja. Jangan gara-gara kolekanya, gara-gara teman dekatnya, gara-gara familinya, walaupun sudah melanggar hukum ditutup-tutupi. Itu nggak boleh. Ya. Karena ada unsur kepentingannya, sudah jelas bersalah, kemudian dimaafkan saja. Wah, dia orang gila. Orang gila kan bebas hukum. Ya, dibuat-buat gila walaupun sudah melanggar hukum. Nah, ini namanya tidak adil. Nah, jadi intinya Allah juga menyuruh kita berbuat adil. Ya, walaupun kepada kerabat sendiri, walaupun itu menyangkut kepentingan sendiri. Ya. Nah, itu perintah Allah yang ke-9. Fa'dilu walau kana dza qurba. Berlaku adillah walaupun itu kepada kerabat sendiri. Lalu penuhilah janji Allah. Penuhilah janji Allah. Wa bi ahdillahi aufu. Banyak janji-janji Allah yang kita penuhi. Kepada Abdullah ibn Abbas, Rasulullah berpesan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya gulam, wahai anak kecil. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil, bonceng di atas ontanya Nabi. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka.
Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah itu akan ada di depanmu. Nah, ini termasuk penuhi janji-janjimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Nanti akan ada hadis yang lebih spesifik apa janji Allah itu, apa janji kita. Janji kita merupakan hak Allah dan janji Allah adalah merupakan hak kita. Kembali ayat ini ditutup oleh Allah, dzalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu adalah diperintahkan oleh Allah kepada kalian agar kalian ingat. Ya, kalau tadi la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkan. Kalau sekarang la'allakum tadzakkarun, agar kalian lebih ingat. Jangan sampai terjerat kepada tipu dayanya syaitan, waswasus syayatin. Maka diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 9 ya. Yang ke-10 itu di ayat 152. Masih di Al-An'am, surah yang ke-6. Apa kata Allah? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah olehmu. Lalu wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan yang bukan jalan Allah. Itulah cikal bakal yang akan mencerai-beraikan kamu. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan bercerai-berai, akan terpecah belah dari jalannya. Ya. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Agar kamu bertakwa. Ya. Ayat 152 ini, 153 ini asbabun nuzulnya diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah. Katakanlah Muhammad, ya, dari ayat 151 sampai 153 ini. Nah, jadi kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang mau melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, ya, Rasulullah itu punya cincin, tapi beda dengan cincin kita. Kalau cincin kita matanya itu keluar, ya, matanya itu keluar. Malah catatan terakhir cincin itu sampai harganya mencapai 2 miliar dulu, ya, beberapa tahun yang lalu. Saya ngisi di Rawabening, Jatinegara, itu kan cincin semua di bawah tuh. Kunun katanya sampai 2 miliar, 2 M harga mata cincin. Tapi matanya keluar. Nabi juga punya cincin, tapi matanya ke dalam. Cincin Nabi itu matanya ke dalam, matanya itu bersih stempel, ya, stempel surat itu distempel oleh Nabi dengan cincinnya itu. Nah, di dalam stempel itu ada wasiat-wasiat Rasul. Apa isi wasiat itu? Adalah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 151 sampai 152. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah mulai daripada ayat 151. Katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan
kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun juga kepadanya, sampai ayat 52 dan seterusnya sampai pada firman Allah, dan kubacakan sungguh inilah jalanku. Nah, jadi ayat 153, 151, 152 dan 153. Nah, mengenai ayat 153 ini ada asbabun nuzul tersendiri. Ibnu Mas'ud menjelaskan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Pada suatu saat, pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus dengan tangannya. Kata Nabi, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus dengan tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus, kata Nabi. Beliau membuat garis dengan tangannya, kemudian berkata, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalih. Kemudian beliau membuat garis yang banyak sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tsumma qala, kembali beliau bersabda, kata Ibnu Mas'ud, hadhihi subulun mutafarriqah. Inilah jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kamu. Ya, jalan yang bukan jalan Allah, yang telah dibentangkan oleh Rasulullah dan yang ditapak pertama kali oleh para sahabat. Ini yang akan kita ikuti. Fattabi'uhu, ikutilah olehmu. Jangan ikuti jalan yang banyak yang akan mencerai-beraikan kamu. Nah, kemudian Rasul membacakan ayat 153 ini. Apa kata Allah? Ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Kata Nabi, inilah jalan Allah yang lurus. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Ya sama. Sama. Fattabi'uhu, ikutilah olehmu jalan Allah yang lurus yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditempuh pertama kali oleh para sahabat. Inilah dalil para ulama wajib hukumnya mengikuti manhaj para sahabat. Karena para sahabat yang mengikuti jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus, ini dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Jalan yang banyak yang bukan jalannya Allah. Karena fatafarraqa bikum an sabilih, kalian terpecah belah dengan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Jadi sering ditanyakan oleh jamaah, kenapa Ustaz sampai hari ini kaum muslimin nggak bisa bersatu? Kenapa umat Islam nggak bisa bersatu? Jawabannya ini, karena banyak umat Islam tidak mau mengikuti jalan Allah yang telah dibentangkan oleh Rasul dan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Mereka memahami Al-Quran sesuai dengan selera mereka masing-masing, sesuai kata imamnya masing-masing, sesuai kata amirnya masing-masing. Padahal kita mengikuti Al-Quran harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Inilah dalilnya. Ini dalilnya. Nah, lalu ayat ini ditutup oleh Allah, dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan kepadamu agar kalian bertakwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim.